Hotman Paris, banyak oknum psikiater curang. Jessica Wongso bisa bebas dengan syarat. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin saat ini mendadak booming akibat munculnya film dokumenter A School Mother, Coffee and Jessica Wongso. Film karya jurnalis garapan Rob Sixsmith itu perdana tayang di Netflix pada 29 September 2023 kemarin. Bahkan dalam film berdurasi 1 jam 86 menit itu dihadirkan juga sejumlah orang yang terlibat dalam kasus kopi sianida. Beberapa di antaranya adalah Jessica Wongso, Otto Hasibuan, Edi Darmawan Salihin, Ayam Mirna Salihin, hingga karyawan Cafe Oliver. Diketahui kasus kopi sianida ini terjadi pada Januari 2016 silam. Saat itu Mirna Salihin tewas setelah menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, banyak orang mengurai pendapatnya, baik dari sisi Jessica Wongso maupun Edi Darmawan Salihin. Salah satunya diungkap oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dilansir dari YouTube Pagi-pagi Ambiar Trans TV, Hotman Paris menjelaskan soal kejanggalan kasus kopi sianida itu. Menurutnya, Jessica Wongso bisa saja bebas dari penjara. Namun, ada beberapa syarat yang harus diadakan dalam hukum di Indonesia. Dalam kasus ini, kata Hotman Paris, tak ada satupun saksi Jessica Wongso. Hanya ada satu saksi, harusnya 2 saksi. Dalam kasus Jessica, satupun saksi nggak ada. Karena di sini hanya ada saksi, dia bebas. Jadi kan beda perlakuan kan. Di sini juga disebutkan hanya ada 1 saksi dan tidak ada 2 alat bukti, kata hakim di sini, bebas dia. Kalau ini diterapkan kepada Jessica bebas, kata Hotman Paris dikutip tribunnews.bogor.com Jumat 13 Oktober 2023. Menurutnya dalam hukum Jessica Wongso ini ada yang tak sesuai dengan KUHP. Hotman Paris mengatakan yang tidak sesuai KUHP adalah bukti langsung, yaitu pasal 183 harus minimum 2 alat bukti. Selain itu, lanjut Hotman Paris, hukum di Indonesia banyak yang bisa dibeli. Bahkan untuk keterangan dari psikiater hingga pengacara pun bisa dibeli. Dalam kasus Jessica yang berperan adalah pendapat psikiater. Padahal psikiater pendapatnya banyak yang bisa dibeli. Kita lawan kasih 5 orang, kita bisa kasih 5 orang, itu tidak beda dengan sebagian oknum pengacara pendapatnya bisa dibeli. Lalu ia pun menceritakan sesuai pengalaman yang dialaminya. Menurutnya banyak psikiater dan pengacara yang curang keterangannya, selalu berubah. Dalam pengalaman saya, sudah banyak contoh kasus di mana psikiater dari penyidik menyatakan A, psikiater yang saya tunjuk menyatakan B. Kita sebelum BAP pun sudah training dulu psikiaternya, harus begini. Banyak itu dunia nyata. Bahkan dalam kasus kopi sianida ini, keterangan psikiater saat itu merupakan hal yang krusial. Karena segala keterangannya bisa memberat atau meringankan hukuman Jessica Wongso. Dalam kasus Jessica ini, pendapat psikiater yang memberatkan Jessica sangat berperan. Pendapat ahli itu bisa berbeda-beda karena psikiater dari pihak Jessica pun mengatakan tidak, yang itu mengatakan iya. Mereka itu kan bukan saksi fakta, hanya analisa asumsi berdasarkan keilmuan. Saat ini Jessica Wongso tengah menjalani hukuman penjara di Lapas Pondok Bambu, Lapas Wanita Jakarta kelas 2A pada Oktober 2016 silam. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara.